här kommer då 3 personer som tar över. Monggo kalih disami, Pak. Siap. Tak wonten ning. Nggih, Mas. Siap. Monggo Mas, jam apa? Berapa? Insya Allah untuk sementara ini sambung. Karena minggu paling tambahan yang diskon dari atas bersama. Oh, gitu. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wonten pangasanipun anggota DPRD Provinsi Jambi Bapak Wartono Kusumo SEMH ingkang kula muliaken, dan kawan kita Mas Dimas Cahaya Kusuma yang saya muliakan. Wabil khusus kepada tuan rumah Mas Bujang, ini tuan rumah sekaligus ketua regu Mas Tono. Nggih. Ketua regu ingkang kula muliaken, Bapak-bapak sepuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah kanthi izin Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged makempal wonten dalemipun Mas Bujang kanthi mboten nampi alamat setunggal punika. Mugi pakebalan kula panjenengan tansah semakin mengakrabkan perseduluran kula panjenengan. Dan nek dhewe napa niku ngobrol rasa-rasane kaya balik kampung ya, Pak. Alhamdulillah kan seneng iki ngangeni kan gitu. Lajeng sae-saenipun kita niku seneng-senengnya kita itu ketika kita saged kumpul dalam kebaikan. Nah, ini kan dalam kebaikan saged ngobrol silaturahim, terus awake dhewe niku nggih di samping napa niku nggih sesama orang di Jambi sini, tetapi wong Jawa kan ngoten niku nggih. Akrabipun sederekan punika ampun putus. Niki awal daripada silaturahim kita. Silaturahim ingkang boten namung antar kecamatan, ingkang boten namung antar jalur, tapi muga-muga silaturahim ingkang antar hati sehingga kula panjenengan saged bahagia, saged guyang-guyu kanthi akrab. Kan ngoten nggih, Pak nggih. Keranten kula panjenengan sedulur, salah satu tanda-tanda sedulur itu adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, yaitu saling doa-mendoakan, saling bantu-membantu, saling bisa untuk curhatan dan sebagainya. Bapak ingkang kula muliaken, pertemuan menika memang sudah direncanakan awalipun rencananipun malam Selasa ing Kranten Pak Wartono, Mas Dimas ini posisinya tesih teng Jambi, lajeng saged kelakon kelampahan wonten dalu punika. Alhamdulillah. Bapak ingkang kula muliaken, membuka acara punika iki kan musim pemilu nggih Pak nggih. Musim pemilu dan sebagainya. Nah, terus teranganipun niku Pak Wartono sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi nanti saged menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, apa-apa yang kita tidak tahu nggih. Pak Wartono kan ilmunya lebih tinggi tentang kepemerintahan, tentang peluang apa dan sebagainya. Nah, sementara Mas Dimas ini dia pendatang baru, Mas Bujang. Pendatang baru tapi semangat luar biasa. Jadi Mas Dimas ini adalah calon DPRD Kabupaten. Nomornya nomor 1 dari partai PDIP. Nah, inilah yang saya urus dan segera kita sareng-sareng menjadikan beliau. Dan Dimas itu namanya artinya apa? Dimas itu adalah pengabdi masyarakat. Saya artikan sendiri.
kadang-kadang Mas Tono yang ayahnya itu nggak ngerti ya. Dan saya ini bahasa Irlandia tuh. Dinas. Artinya itu pengabdi masyarakat. Insya Allah. Dan Mas Dimas ini S2 Pak. Mas Dimas ini S2, dia sudah bisa buka praktek pengacara Pak. Asli. Tetapi karena panggilan hati nurani sehingga pekerjaan pengacara itu belum ditempuhnya dan dia memang ingin mengabdi ke masyarakat melalui anggota DPRD Kabupaten Tugu. Nah, mungkin Mas Dimas kan boten saged ujuk-ujuk dados DPRD itu Pak tanpa bantuan kita sedaya. Nah, karenanya kita perkenalan, mungkin bincang-bincang yang lebih mendalamnya. Muka-muka Mas Dimas ini memang laras-laras boten seperti kebanyakan orang. Artinya kalau teng mobil itu Mas Dimas nanti ya tetap harus dirawat persaudaraan ini. Jangan sampai nanti kalau sudah duduk terus ke sini pandan gitu. Nah, terus Palen 5 tahun lagi itu kan boten saya pun boten zamane mulai nggih Pak nggih. Nah, tadi sudah saya sampaikan itu Pak teng mobil niku. Nah, artinya untuk yang DPRD Kabupaten Tebo ada istilah begini. Lebih baik memilih yang baru daripada memperbaiki yang lama gitu. Nah, gitu ya. Lebih baik memilih yang baru daripada memperbaiki yang lama. Nah, untuk provinsinya kita yang lebih pengalaman memang Mas Tono ya. Mas Tono itu ya memang nek mboten keliru nggih. Ngapunten menurut pengamatan dalam niku kiprah beliau di Uni 10 juga sampun kathah. Nah, kalau kita ingat-ingat insyaallah. Mungkin sakit kita bincang-bincang ini sebagai pembukaan terus sepindah melih kula matur suwun sangat kepada Mas Bujang atas inisiatif kita bersama sehingga saged ngempalaken sederek-sederek saking Kaliwelas, saking pasar, saking pundi-pundi niki saged kumpul teng mriki dalam rangka silaturahmi. Selanjutipun acara nomor kali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallim wa nusallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati saya Bait Mas Bujang, saya kenal lama ini Mas Bujang sejak saya tahun 2004 sudah sangat beliau berkiprah. Kemudian yang saya hormati Pak Yai, Pak Yai Amin, Pak Yai Barot, dan yang saya hormati calon anggota DPRD Kabupaten Tebo dari PDI Perjuangan Mas Dimas Cahya Kusuma SHMH. Kemudian rekan-rekan yang saya hormati, saya nggak bisa ngomong Jawa ngomongnya Indonesia, ngomong Jawa tapi ngomongnya Indonesia. Yang pertama mari sama-sama menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di kediaman Mas Bujang dan alhamdulillah kesehatan. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW telah membimbing kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk beliau dan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Bujang sekeluarga yang telah mempertemukan kita dengan kawan-kawan Temanggungan gitu. Rata-rata Temanggung ya. Ini calon Pak, ini Temanggungan Pak. Oke, alhamdulillah atas prakarsa dari Mas Bujang pada malam hari ini bisa bertemu dengan sehat, penuh dengan rasa bahagia, rasanya seperti itu. Kemudian berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Yai bahwa tahun ini adalah sudah memasuki tahun politik sehingga pada kesempatan ini mumpung kita ketemu saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua pada tahun yang lalu 2019 yang rata-rata masyarakat Rimbo Bujang, Rimbo ini banyak mendukung saya sehingga suara saya pada waktu itu suara terbanyak di Kabupaten Gunung Tebo, bahkan suara nomor 2 di seluruh provinsi Jambi di antara teman-teman anggota DPRD.
Sakit di Jambi. Ini adalah berkat dukungan dari kawan-kawan semua. Maka pada kesempatan ini, karena ini sudah mulai masuk tahun politik, ya sebenarnya kalau ke unit 10 ini saya sering setiap ada undangan sering, meskipun saya nggak bisa mampir ke rumah kawan-kawan, tapi setiap ada undangan insya Allah saya selalu turun. Kalau teman-teman unit 10 ini saya kira nggak asing lah dengan saya, sehingga saya anggap unit 10 ini adalah sebagai kampung saya sendiri ya. Nah kemudian ini memasuki tahun politik, bahwa KPU dan pemerintah sudah bergerak mengatur segala sesuatunya menghadapi pesta demokrasi yang setiap 5 tahun dilaksanakan, yaitu akan untuk pemilihan yang akan datang ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini hampir 4 bulan lagi lah pelaksanaan pemilu, yaitu pemilihan presiden dan pemilu DPRD. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan pada kawan-kawan bahwa pemilihan ini kita bukan supaya kita tidak salah menyalurkan aspirasi kita, supaya kita tidak keliru memberikan suara kita kepada siapa. Jangan sampai karena salah kita memberikan suara kita, nanti kita akan menyesal 5 tahun kan, ternyata saya milih A, ternyata keliru, tidak ada kinerjanya di DPRD kan. Sehingga memang harus benar-benar Bapak dan Ibu suaranya itu diberikan kepada yang kira-kira punya potensi akan jadi DPRD. Kalau kira-kira tidak punya potensi, suara kan kita kan akan muspro lah ya, coro Jawa nih. Sehingga wah aku mendukung kemarin ternyata nggak jadi suara kita itu tidak bisa terbawa oleh yang tidak jadi tadi. Maka insya Allah Dimas ini selain juga pendidikannya, ini insya Allah Dimas nyalon di DPRD Kabupaten gitu dari PDI Perjuangan, karena dia punya potensi, punya kapasitas, kemudian pendidikannya juga basicnya dari hukum. Insya Allah permasalahan hukum ini banyak dihadapi oleh masyarakat kita ya, masalah tanah, masalah yang lain-lain. Insya Allah Dimas ini sekarang ini sudah menjadi pengacara, dan dia sudah dipercaya menjadi pengacara oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Saat ini dia pengacara pemerintah Kabupaten Tebo ya, sampai hari ini belum gini ya, belum dihapus ya. Jadi pengalaman itulah nantinya yang akan bisa membantu masyarakat, lebih-lebih ketika Dimas ini menjadi anggota DPR, dia akan lebih leluasa lagi, lebih luas lagi membantu Bapak dan Ibu ketika mendapatkan persoalan ya. Dan lagi potensi Dimas ini bukan hanya anggota, nanti kalau menang suaranya banyak, insya Allah ketua DPR, Mas Bujang, bukan hanya anggota kan, karena ketua DPR-nya saya, bapaknya sendiri. Itu makanya saya minta Bapak semangat yang mendukung, jangan ragu-ragu milih Dimas ya. Kemudian nanti insya Allah kalau jadi ketua DPR itu kan kewenangannya lebih luas lagi ya dibandingkan dengan anggota, sehingga nanti dia bisa membawa aspirasi daripada masyarakat, kemudian direalisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Ini kalau tidak punya jabatan yang lebih strategis kan, tentunya akan sulit. Maka saya tawarkan kepada kawan, jadi mudahnya itu seperti ini. Kalau pengalaman saya di DPR itu, memilih anggota DPR itu mudahnya seperti ini. Harus dari partai besar yang pertama. Kenapa partai besar? Karena DPRD itu adalah kolektif kolegial. Artinya keputusan itu berdasarkan suara terbanyak, suara mayoritas. Kalau misalnya ada partai kecil, maaf ya, kemudian nyalon sendiri, tidak ada gunanya di DPRD. Tidak ada gunanya. Tidak bisa dia menyuarakan
aspirasi yang disampaikan kepada mereka, karena mereka minoritas orang di konco di DPRD, sehingga nanti ketika memperjuangkan juga akan menemui kesulitan itu. Jadi kalau yang kedua ini ya, kriteria kita nyalon itu orangnya juga bagaimana rekam jejaknya seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Amin, Dimas ini kan juga lulusan UII, basicnya hukum. Insya Allah sebelum menjadi anggota DPR pun sudah bisa membantu masyarakat. Bahkan tawarkan nanti akan disampaikan sendiri lah, tawarkan kepada masyarakat kalau ada punya permasalahan persoalan hukum kan, sampaikan ke dia. Insya Allah tidak akan dipungut biaya sesen pun. Ini kan, ini memang sudah menjadi tekad dia, dan saya berpesan nggak usah cari materi dulu, bantu masyarakat dulu. Insya Allah nanti rezeki itu ada saja. Kalau kamu sudah baik membantu masyarakat, nanti rezeki ada saja. Dan dia juga sudah sanggup seperti itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kebo itu memang perlu dikelola secara baik. Karena kalau kita tidak kompak, ini mohon maaf bukan masalah kesulitan dan bujang, ini tidak kita tidak kompak, ya, kita tidak kuat, dan nanti justru suara kita terpecah-pecah, misalnya masuk ke partai kecil, ini kan terpecah, sehingga kekuatan kita tidak ada. Kalau PDI, insya Allah PDI ini adalah partai pemenang, dari pusat sampai provinsi ini partai pemenang. Provinsi ketua DPRD karena menang, kita dapat kursi ketua DPRD. Kemudian pusat Presiden Jokowi juga seperti itu. Sambutannya telah mencerahkan kita. Oh ternyata banyak sebenarnya peluang-peluang ingkang dari kelolaan panjangan mangertosi kan itu gimana? Jan-jane nggih kepengin gitu Mas Tono. Cuman arah lewat sopo kan gitu ya. Kan mboten ngertos. Lalu ternyata kok ada ternak, ada ikan dan sebagainya. Nah, mungkin karena niki hikmah dari silaturahim niku ketika ada apa-apa mungkin bisa kita, yang penting kita kompak rumiyin untuk memenangkan Mas Dimas, memenangkan Mas Tono, dan di sela-sela itu juga ada kesempatan. Tidak harus nunggu jadi dulu gitu Mas, karena panjenengan ini kan jadi nanti misalnya ada UMKM, misalnya warungan gitu Mas, nanti bisa kita rembuk bareng-bareng. Sekarang kan sudah ada keluar jadi kalau bahasa pramutanya itu Mas Bujang, terus saya dengan Mas Dimas ini berulang-ulang jeneng ini Pak, berkomitmen beliau itu sangat berkomitmen, dan insya Allah akan sangat mudah ditemu. MPT umpama ini tidak akan pernah terjadi Pak, ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi MPT ada terjadi kok Mas Dimas Angel ditemui, nanti kita demo bareng-bareng kan? Kita udah di rumahnya kan? Kita demo sana nanti mimpin terdepan gitu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi karena memang karakter Mas Dimas ini memang entengan gitu ya, dengan semangat membangun dan sebagainya insyaallah. Ya, Bapak juga baru sampai kok. Acara selanjutnya pun membuat dibun sambung Mas Dimas apa yang perlu disampaikan ke rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Ujang yang sudah menyediakan tempat sangat baik, dan kita dapat berkumpul di sini tidak kena hujan, tidak kena angin. Dan yang saya hormati selanjutnya Bapak Kiai Amin, dan yang saya hormati Bapak Kiai Barok yang sudah turut hadir di sini, yang dalam hal ini membawa saya dalam pertemuan ini. Dan yang saya hormati Bapak Wartono Tilankusumo selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi 3, beliau menjabat sekarang.
dan seorang ayah saya juga. Jadi dalam hal ini beliaulah yang memberikan semangat saya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada Bapak yang hadir di sini. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita saya dan cita-cita Bapak saya dalam hal ini mengabdikan dalam masyarakat ini, insya Allah saya akan selalu semangat dalam memperjuangkan itu. Dan selanjutnya puji dan syukur marilah kita sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat berlimpah salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita menginginkan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Dan selanjutnya mungkin bapak di sini bapak tidak terlalu mengenal saya karena saya pemain baru dalam dunia politik seperti yang dibilang Pak Kiai Amin tadi, karena saya baru terjun di politik jadi saya harus memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dimas Cahaya Kusuma. Saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 itu di Universitas Islam Indonesia. Jadi dulunya saya sih di sini lama Pak, jadi dari SD sampai SMA. Tapi setelah SMA itu saya pergi ke Jogja untuk mencari. Jadi dulu saya SD-nya itu di SD 30, lalu SMP-nya di SMP 3, dan SMA-nya di SMA 2 Semarang. Dalam hal ini mungkin Bapak di sini belum kenal saya, itu saya langsung melanjutkan kuliah saya di Universitas Islam Indonesia. Jadi S1 itu saya lulus dari 2014, S1 lulus di 2018. Jadi setelah 2018 itu saya tidak langsung ke S2-nya, jadi pendidikan advokat dulu, pengacara. Jadi pengacara itu selama 3 bulan dan saya menyelesaikan pendidikan itu dengan melalui organisasi Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Lalu setelah itu saya ujian itu Pak, dalam pendidikan itu ada ujiannya. Jadi ketika ingin menjadi advokat harus ujian UPA namanya, pendidikan UPA itu pendidikan untuk ujian advokat. Jadi dalam hal ini saya ujian dan akhirnya alhamdulillah lulus. Dan belum sampai situ Pak. Jadi ketika sudah lulus itu advokat itu jalannya masih panjang. Jadi setelah lulus itu harus magang selama 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu saya magang harus menyelesaikan 5 kasus pidana dan 5 kasus perdata. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang sudah disumpah, saya sudah menyelesaikan magang itu dan menyelesaikan misi itu. Terakhir disumpah di Pengadilan Tinggi Jambi. Jadi insya Allah kalau bapak-bapak di sini punya permasalahan hukum lah, baik itu permasalahan perdata ataupun pidana, tapi jangan sampai lah kena masalah hukum. Karena masalah hukum banyak. Tapi kan mengantisipasi misalnya, wah saya kena kena masalah hukum perdata atau masalah tanah lah secara umumnya. Dalam hal ini kan di Ribu Bujang tuh pasti ada masalah tanah yang banyak, tanah yang ditanami orang tetapi itu tanahnya orang ditanami tanaman, jadi bukan tanahnya mereka yang nanam. Banyak kasus seperti itu kemarin yang saya temui di daerah sini. Jadi insya Allah saya siap membantu Bapak tanpa dipungut sepersen pun pada saat konsultasi. Jadi seperti itu, jika ada permasalahan hukum insya Allah saya bisa bantu. Dan selanjutnya dalam hal fokus saya ke sini, intinya meminta dukungan doa dari bapak-bapak sekalian, karena saya pemain baru, jadi saya harus bekerja keras, semangat untuk mencari orang,
dalam hal ini untuk memilih saya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wartono tadi, saya ini tulus mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi Bung Karno pernah bilang, kejarlah cita-citamu setulus mungkin, maka alam akan membantumu. Jadi saya juga berpedoman oleh kata-kata beliau Bung Karno. Jadi insya Allah saya ingin menjadi do the best, jadi jadi yang terbaik. Jadi insya Allah bapak di sini berkenan dalam mendukung saya. Siap Bapak? Siap. Terima kasih. Mungkin dalam hal ini selanjutnya mengenai UMKM tadi yang disampaikan oleh Bapak Wartono, dalam hal ini pasti itu akan terrealisasi Pak. Jadi jangan sungkan ataupun segan jika ingin menemui saya atau menemui Bapak, atau kalau tidak segan, bisa langsung dengan Pak Kiai Amin atau Pak Bujang langsung, kan nanti bisa komunikasi ke saya. Jadi nanti bapak-bapak di sini yang ingin meningkatkan UMKM usahanya bisa langsung ke saya. Ini saya sampaikan ke Bapak Wartono. Karena Bapak Wartono di sini kan sudah mempunyai jabatan dia DPRD provinsi, dan itu sampai Oktober Bapak. Jadi jangan takut bahwasanya nanti kalau belum keluar ini pada saat pemilu, jangan takut, karena Bapak Wartono ini jabatannya masih sampai Oktober tahun depan. Ya, Oktober tahun depan. Jadi bapak-bapak di sini saya mohon sekali lagi doa, dukungan yang pastinya untuk menyukseskan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo, satu paket dengan Bapak Wartono Triankusumo untuk DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Wiono lengkapnya dari unit 12 Jalan Telanepura. Panggilannya betul. Enggak usah. Mau nanya untuk hal UMKM Pak. Nah, UMKM itu pertama caranya gimana? Apa harus kelompok? Nah, terus habis itu kapan kita bikin proposalnya atau gimana? Itu aja yang aku tanyakan, mohon pencerahannya. Nggih, Mas Teguh Wiono nggih. Nggih. Telane. Panggilannya sinten? Kadang-kadang pemerintah kalau enggak panggilan golek Teguh Wiono arti. Oh, Mas Teguh ringan. Ringan. Oh, nggih. Jadi gini, UMKM itu ada dua macam. Yang satu ada yang kelompok, yang satu ada perorangan. Artinya yang kelompok itu memang harus benar-benar punya kelompok. Ini yang kelompok ini kemarin yang sudah saya tanya, ini yang sudah saya bantu dan sudah keluar itu yang banyak ini 11, terutama ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani. Rata-rata minta mesin untuk membuat kue gitu, buat jamu. Itu nanti dibantu dalam bentuk keuangan, tapi nanti keuangan itu lewat kelompok. Kemudian yang kedua itu UMKM yang sifatnya perorangan, itu nanti tidak perlu kelompok. Artinya misalnya Mas Teguh punya usaha apa, ya, misal bengkel atau angkringan lagi, angkringan itu masuk kategori, dia masuk kategori. Cukup menyampaikan proposal, kemudian disertai foto usaha, kemudian KTP dan KK. Itu nanti sampaikan selesai. Insya tahun ini yang akan kita cairkan banyak sebentar lagi. Banyak sekali. Nanti karena ini sudah menjelang akhir tahun, Pak Teguh, nanti kalau mengusulkan tahun berarti tahun 2024.
sama sih menjabat juga di Jawa beliau. Jadi untuk proposal misalnya saya sendiri misalnya, Iya. nah terus bikin proposalnya ini dengan menunggu berikutnya apa ini dengan gerak cepat apa gimana? Gerak cepat mohon. Gerak cepat. Oke. Ini kan saya apa namanya evaluasi mana yang salah mana nanti benerin lagi. Siapa nanti saya usulkan. Karena memang usulan-usulan yang untuk tahun 2024 itu memang sekarang ini akan masuk dengan 9. Menawi mboten lihat desa saged ya, Pak. Lewat desa kesuwen. Lagi masalahe kan ngeten, Pak. Nggih. Kados tiyang desa kan nggih kula termasuk nganu jujur mawon iki nggih. Nggih. Korban politik lah. Nggih. Berarti cara pilihan lurah terus ya, Pak. Jadi wong desa iki kok sing sengit karo aku karena sing dadi kan ora tak dorong ya. Aku mau. Jadi ada bantuan WC arep teko wae dibatalki iso ngono lho. Aku wedine nek lewat desa percuma ngono lho aku. Karena wong desa jujur ae kasih ngraseno tetepan. Karena ini adalah Ya kan tak jujur ki wae. sumber dananya dari APBD, jadi lewat langsung ke saya. Dan saya kan selain ketua komisi 3, saya juga di Banggar. Karena yang tahun kemarin itu yang PPU dapat bantuan, untuk Jangek dapat bantuan, usaha kaca saya tuh udah ngajukan beberapa kali nggak dapat bantuan karena orang-orang yang dapat bantuan itu yang dekat sama orang-orang desa itu. Jadi kayak pupuk ya, pengusaha pupuk ini kemarin yang ngajukan 7 tahun ini saya. Ada juga yang mengajukan pokok jamu barang ya umumnya. Jadi lebih detailnya KK, KTP, surat izin dari Desa. Baru itu. Surat keterangan. Surat keterangan usaha SKU. itu dari desa nggak pakai. Mboten. Oh, mboten usaha. Cuman foto usaha itu aja. Oh iya. Mengantar aja. Nanti proposal itu dibuat kepadanya itu tetap gubernur Pak nggih. Tetap gubernur. Ya, administrasinya seperti itu. Tapi nanti yang ngurus saya Pak. Karena saya di Badan Anggaran. Badan Anggaran tugasnya membahas anggaran Pak. Jadi usulan-usulan gubernur itu kalau Badan Anggaran nggak setuju, nggak bisa Pak. Kopnya itu kepadanya gimana Pak? Tolong Gubernur, dijelaskan. kepada gubernur. Pak. Ya sudah, gubernur Jambi. Nanti bawa saya. Kalau Bapak maju sendiri, ini pernah kejadian masalahnya. Ada kepala desa di Tujukoto dan Tujukoto Ulu, Paseban, terus apa ya? Apa ya? Ada Pasemayang. ya PTHP ya? APH. APH. APA. Iya, Pak. Ya, sudah. Dia ngajukan PSU rapat beton di wilayah dia kan, langsung ke dinas PUPR. Ditanya itu, Bapak dari mana? Kepala desa dari Tebo. Loh, kok langsung ke sini? Saya bisa menerima proposal Bapak, tapi ya jangan terlalu diharapkan, karena saya masih minta persetujuan dari anggota DPRD. Di sana kan biasanya lewat Pak Wartono langsung diberikan. Enak lewat Pak Wartono aja, karena Pak Wartono selalu ngurus PS Tebo. Gitu kan. Nanti juga saya minta sama Pak Wartono, kata orang. Ini testimoni kepala desa. Akhirnya kepala desa balik lagi ke saya, itu kan. Karena memang diperintahkan dinas PU, karena PU mengatakan bahwa saya ini juga nanti mintanya ke DPR. Kalau Bapak dari Tebo lebih bagus langsung minta Pak Wartono, dia ketua komisi 3 gitu. Ini saya cuma 3 kepala desa. Sudah sampai Jambi akhirnya proposal kasihkan saya. Jadi memang ini sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini jalan kita seperti ini. ya. Sementara maaf ya, jalan panen ini mayoritas adalah pejuang 45 semua. Ya, kontribusinya terhadap bangsa cukup besar Pak. Tapi perdatanya masih kembali gedes itu gimana ini Pak? Sekarang kan ada Pak Madikar ini, tolong itu dipikirkan. Ini kita bukan main Pak, ini 90% jalan panen ini semuanya pejuang 45 semua. Itu. Tapi sampai sekarang ya ini jalannya itu. Jadi kita tuh mohon itu dipikirkan. Apa kita ini tidak termasuk bangsa Indonesia apa bukan kan gitu.
Dia ke bangsa Indonesia juga enggak apa-apa, Pak. Oke. Kan kira-kira gitu. Ya, sekian terima kasih. Baik. Oke, ngeten. Jalan Pandan. Saya masih ingat. Jalan Pandan ini pengerasanya ini adalah saya yang ngeraskan juga meskipun pakai anggaran daerah gitu ya. Tapi ini adalah saya yang nurunkan di Jalan Pandan mulai Pangkal sampai ke ini adalah ketika saya menjabat tahun 2000. Kalau nggak salah 2007 atau 2006 di sini ya. Pengerasan ini ya. Katanya Pak Wartono Oke. Saya yang anggarkan. Pertama naik saya anggarkan ini Mas. Karena dulu waktu saya diundang di sini saya ke Plater nggak salah kan. Iya. Kemudian saya diundang di mana Serayu nggak salah kan. Kalau di Pandan sini lah. Pokoknya nanti kalau jadi pokoknya saya keraskan. Dan alhamdulillah jadi ini keraskan. Ini adalah perjuangan saya nih Pak. Saya bukan pamer ya, tapi ini memang perjuangan saya. Perkerasan kan. Cuma begini Pak Tono, jadi untuk Unit 10 Oke. ini yang milih Pak Tono bukan tanggung. Hampir mayoritas 65% milihnya Pak Wartono termasuk saya. Oke. Bahkan pendiri PDI itu di sini pertama saya Pak. Oke. Tidak ada orang lain. Saya yang mendirikan PDI. Oke. Sampai anak saya yang lain itu Pak, Oke. saya ditangkap tim itu Pak. Oke. Mulai lahir sampai anak saya 7 hari saya masih bisa gitu. Oke. Melepaskan teman-teman saya itu yang bisa itu saksi pertama itu saya yang melepaskan itu. Saya paham. Kalau PDI zaman dulu kalau nggak preman nggak berani. Loh, Karena si tembak Soeharto. Asli. Kalau nggak jiwa preman nggak iya. akan. Saya dulu Pak yang lawan PDI. saya itu mau DPR. Masih kan Bapak dulu mau DPR itu dan Jambi dulu. Oke. Oke. Saya ditangkap sudah saya. Ora dan ya Pak mau DPR. Levelnya Prabowo itu Oh, ditangkap sama Garamenya waktu itu Suman namanya. Pak, bisa saya. Saya lawan Pak. Bapak kamu itu kan tentara. Masa kamu main Golkar? Lu Pak saya datang ke sini terang itu bukan Golkar yang buat saya sini Pak saya bilang. Tidak ada terang Golkar di terang itu tidak ada. Kenapa nangkap saya? Tolong lepaskan teman-teman saya itu. Kalau tidak saya tuntut Pak. Kebetulan waktu itu komisi satunya namanya Pak Thomas Raid. Itu kan perangnya di rumah saya juga. Masih Raid. Ngidamnya di rumah saya dulu. Nah semalam ya. Itu dulu 7 saksi di sini itu masuk semua malah ada yang digebukin Pak. Yono itu digebukin sampai hancur itu saya yang lepas. Sampai hancur itu Pak. Saya datang ke Kodim, saya cepak pangkat nggak barin nangkap deh. Nggak barin narik. Akhirnya saya datang ke sana, saya ajak pulang. Tapi sampai sekarang makanya itu Pak, saya nggak senang bila orang yang calon di sini. Jadi saya pilih. Pokoknya calon yang saya pilih calon dari luar. Itu sejak dulu sampai sekarang. Soalnya Bapak tahu sendiri keadaannya seperti ini. Dan kalau calon di dalam ini tidak akan jadi. Barang makan ini so. Aku optimis saya kira terbiasa. Jadi kata Pak, ini Pak, Insya Allah kan kompak lah. Ini kisahnya kayak saya dulu masuk di sini ketika jalan masih kecil. Jadi saya ditodong. Oh, ini harus kalau dulu, kalau besok harus Pak supaya nggak baca. Jam asal bapak-bapak kompak, sejalur kompak. Insya Allah nanti begitu saya jadi anggota DPR akan saya perjuangkan. Dulu kompak. Waktu itu kan kompak namanya saya waktu itu di sini kan. Aku melu berjuang ya Pak. Angin, Mas Ujang termasuk. Nggih. Tahu kan saya. Bapak apa sidang apa teng Bogor kula telepon sekedap Pak kula arep ribut nek ngantek kula di penjara pripun Pak anak bojomu tak openi nggih Sorry, gorong-gorong saiki Sorry ribut nggih, kompak nggih. saksi Insya Allah Pak Bambang karena Pak Bambang bukan tahu niki acara Insya Allah nak kompak. Ini kan antar gelut barang kewenangan kabupaten. Insya Allah Dimas. Syukur Dimas nanti ketua DPR. Wah, dengan kali ini gampang. Jadi kan kita sangat berharap. Masa mulai Indonesia merdeka sampai sekarang loh Pak. Ya. Bapak kita itu dulu ngelawan penjajah itu Pak. Bukan seperti sekarang ini nongkrong-nongkrong dapat kopi enggak. Ini kan lampu kan saya juga Pak. Ya, masukkan lampu semua. Kemarin ini mau kan sempat salah pasangnya. Pandan ke sana. Tak suruh bongkar. ya Tapi apa yang terjadi? Saya dibenci orang Serayu. Karena sudah dipasang Pak. Nah, yang minta orang Pandan, gitu. Saya sudah berjanji di tengah masyarakat ginilah. Saya perjuangkan lampu.
lampu jalan penerangan jalan kan. Tahu-tahu dipasang oleh kontraktor sana. Untung ada laporan kan, saya cek, wah sama kontraktor panggil, kamu kalau nggak mau apa namanya bongkar dipindah ke jalan Pandan, saya perkarakan. Karena usulan dengan pelaksanaan berbeda lokasi kan, nah, itu kan nggak bisa. Wah, akhirnya dibongkar. Wah, saya rugi mas. Nggak apa-apa rugi, nanti kamu kasih proyeknya lagi. Dibongkar, arah ke Pandan sini lampu-lampunya kan. Meskipun saya akhirnya dibenci oleh orang Serayu, katanya yang nyopoti yang nyuruh Mas Tono. Jangan, saya bilang kan, usulkan nanti tak kasih ya. Gitu loh Pak. Insya Allah nak kompak pakai Pak. Aspal itu gampang. Memang ada calon itu banyak Pak. Tapi kan ya seperti itu lah orangnya kan. Itu titipan itu taruh apa? Ya, betul. Jadi tidak ada yang berbobot. Ya kalau selagi mereka masih merah tidak apa-apa Pak. Tapi kan yang penting merah itu kan di bawahnya TV Mas. Kan gitu, tidak apa-apa jadi ganggu itu. Kasih terngiang kali Pak Gianto Pak. Almarhum? Almarhum. Nggih lah kalau sing ngorbitke ya Pak Gianto kan. Murid Pak Gianto lah kalau termasuk. Pas ning baca harinya Pak. Pak Gianto dulu itu Pak, setiap kemana-mana pun saya ketua ranting. Setiap kemana-mana acara Jakarta yang diajak saya, bukan sekretarisnya, bukan Pak Maulid, tapi saya yang diajak. Kadang teringat itu waktu situlah. Kumpulkan pemuda, nanti ajukan lapangan itu, ya dipapin kayak di lapangan ini kan, ini juga saya tuh, ini 11 juga saya. Nah untuk yang tahun ini insya Allah jalan Serdang, Karun 8. Nah ini sampai ajukan. Ayo ketemu Pak Toro. Kapan waktunya kan? Kita njaluk apa supaya dipabrikin keliling lebih bagus lagi lapangannya. Sama keluhannya itu lapangan itu lubangnya banyak Pak. Nanti di servis. Servis Mas. Buat di servis harus kuasa-kuasa untuk Tanduri sudah pelonjono. Iya, sapimu tuh lemu. Kelompok tani ini makmur ya. Makmur loh Pak Tani ini. Itu seperti usaha apa? Fotokopi sakit UMKM. fotokopi apa? Ini ya? Nggih. Akan. Sudah ya? Kadang-kadang memang ya kawan-kawan karena kita jarang ketemu kan. Jarang informasi seperti ini kan penting ya. Karena memang anggaran APBD provinsi itu memungkinkan untuk itu ya. Tinggal kebetulan saya perwakilan dari sini, insya Allah akan bisa berjuang dan banyak buktinya sudah banyak ya. Mas Teguh misalnya kan yang sebenarnya kan yang dapat kan banyak kan kita tanya-tanya benar enggak maunya Mas Roma kelompok tani sapi kambing segala macam. Ini kencing tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk menindaklanjuti pertemuan malam ini istilahnya yang diaturkan oleh Pak Wartono Wau bahwasanya bisa dikatakan kita itu satu kali dayung dua pulau terlampaui. Nanti kita diminta semuanya untuk yang DPRD kabupaten juga provinsi. Jadi izin Pak Untuk saya pun berarti kan kita ini yang hadir di sini satu memberikan dukungan dan dua kemungkinan kita harus kerja Pak. Kerja. Ini kan kemungkinan kita harus kerja karena apa? Beban kita tidak hanya satu orang, tidak hanya Mas Dimas, tapi juga harus Pak Wartono kan di situ. Jadi untuk itu saya juga menindaklanjuti yang diatur ke Pak Kiai mau bahwasanya mungkin nanti akan membentuk kelompok ataupun tim-tim yang khususnya kita yang hadir di sini minimal tim keluarga. Kan minimal kita tim keluarga. Jadi minimal setiap satu orang itu setidak-tidaknya istrinya ataupun anaknya. Istrinya mungkin nanti bawa iparnya lagi ya di situ kan gitu. Jadi kita yang jelas akan membentuk satu kelompok kerja minimal tim keluarga. Jadi yang saya ingin sampaikan dulu juga semua ini juga ingin tahu kelanjutannya ke depannya kita itu kedah kepripun. Nah, itu mau.
Ini mau sebenarnya tak sampaikan pas aku cuman lali. Kan tidak mungkin kan bantuan hanya yang ada di sini kan tidak mungkin. Itu kan butuh bantuan dari masyarakat dan seterusnya. Memang saya minta yang ada di sini sekali keluarga besar itu sekali langsung di pintar itu. Mas Mano kan? Iya. Sarno. Mas Sarno. Wira ketemu Mas Mali. Oke. Mas Sarno gitu. Jadi nanti yang terutama untuk Mas Dimas itu nanti ada tim keluarga gitu mungkin dibentuk. Ada lagi nanti namanya tim ready. Ready itu Mas Dimas itu pakai bahasa Inggris. Jadi ready itu standby tetap ada ya tidak lungo gitu misalnya. Nah, tapi artinya ready itu adalah relawan Dimas. Nah itu nanti akan ada tim yang itu, ada tim keluarga. Nah nanti pada salah satu untuk menuju ke ujung pemenang Mas Dimas itu nanti ada buku pintar Pak. Ada buku pintar. Kemudian nanti misalnya di TPS kita ya di sini gampang lihat di TPS ini siapa kira-kira yang sudah positif banget ke Mas Dimas nanti dicatetin. Kemudian nanti apa namanya Mas harus saya sampaikan nggak? Iya nggak apa-apa. Nah, nanti ada nomor KTP-nya, ada nomor ini dia terdaftar sebagai nomor Pak DPT ya, tetap itu ya. Nah, nanti insya Allah nanti kalau saya salah nanti kalau pas apa namanya pas mau pencoblosan orang-orang yang sudah pasti mau milih Mas Dimas ini mungkin ada pengganti apalah pengganti transport, pengganti meninggalkan kerja gitu. Nanti akan kita seperti itu Pak. Jadi nanti kados Pak Iwang gitu, harapannya saya tadi itu ternyata para pejuang-pejuang cuman belum begitu menikmati kemerdekaan kan atau enggak? Harapannya nanti dengan Mas Dimas jadi, Mas Kamal jadi kedepannya ini Mas Kamal. Nah kita nanti tahu kekuatan TPS ini ada 15, TPS ini ada 20, tapi memang nyata ada keluarga-keluarga kita gitu. Nah disitulah nanti biasanya 10 orang di TPS ini. Nah nanti ada berarti Mas Dimas nanti menganggarkan misalnya satu orangnya 100 rupiah atau apa gitu kan untuk sebagai ganti meninggalkan pekerjaan. Maka Mas. Oke, ini يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا مع راحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا واحرص على وجوه اعدائنا وانصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا اللهم لا تؤاخذنا بسوء عملنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ إخواننا ويسر أمورنا وحصل مرادنا ومن الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون يا الله يا رحمن يا رحيم limpahkan rahmat dan kasih sayangmu di majelis ini ya Allah berikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kami ya Allah khususnya ya Allah dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi ini ya Allah jadikanlah Mas Wartono dan Mas Dimas dan anggota Dewan ya Allah menyalurkan aspirasi rakyat ya Allah berikan amanah kepadanya ya Allah dan tolonglah dalam membawa amanah tersebut ya Allah menjadi pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim mudahkan urusan-urusannya ya Allah selesaikan masalah-masalahnya ya Allah berkahkan rezekinya ya Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan ketaatan ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.